Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhdiah Nahdah dengan NIM 19033109 dari Prodi Pendidikan Fisika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang administrasi peserta didik. Pertama, pengertian administrasi pendidikan. Administrasi peserta didik adalah suatu cara atau langkah dalam kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan pendidikan untuk tujuan menata dan mengatur pendidikan di sekolah agar tercapainya suatu kegiatan yang sesuai dengan kurikulum. Maka, penting dilakukan administrasi serta suatu proses yang dilakukan oleh atau beberapa kelompok dalam mengatur suatu instansi yang bertujuan agar tujuan dan keinginan dari instansi tersebut dapat terlaksanakan. Selanjutnya, mengenai pengertian dan konsep administrasi peserta didik, ada beberapa pendapat ahli tentang pengertian tersebut. Menurut Sucipto, administrasi peserta didik adalah proses mengelola kegiatan dan mengatur kegiatan berguna dalam proses perbaikan kegiatan tersebut agar kegiatan tersebut dapat terlaksana dari awal hingga akhir. Kemudian menurut Suryo Subroto, administrasi siswa sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu sistem yang dapat mengatur siswa mulai dari masuk sekolah hingga siswa tersebut telah tamat. Kemudian ada pendapat menurut Asnawir, administrasi peserta didik merupakan administrasi yang digunakan dalam mengelola sistem pendidikan dan sebagai pengukur dokumen-dokumen peserta didik. Selanjutnya adalah tujuan administrasi peserta didik. Secara umum, administrasi peserta didik adalah mengatur peserta didik berperilaku dan bertata dalam kehidupan di lingkungan sekolah agar teraturnya sistem kerja di dalam proses pembelajaran, serta administrasi peserta didik bertujuan menjadikan pendidikan secara keseluruhan. Khusus dari administrasi peserta didik, menurut Eka Prihatin, yang pertama adalah bertujuan untuk menambah pengetahuan serta kemampuan yang dimiliki peserta didik, yaitu kemampuan psikomotornya. Yang kedua yaitu meningkatkan dan mengembangkan kemampuan umum atau kecerdasan dan bakat dan minat peserta didik. Yang ketiga adalah menyalurkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. Dengan tercapainya tujuan-tujuan tersebut, diharapkan peserta didik dapat membuka jendela dunianya, di mana pentingnya manusia itu di dalam memaintain waktu dan cara berkembang di lingkungan sekolah. Selanjutnya adalah proses administrasi peserta didik. Para ahli berpendapat, yaitu Sutisna, adapun proses administrasi peserta didik adalah yang pertama, yaitu perencanaan dan penerimaan siswa baru. Dalam perencanaan dan penerimaan siswa baru ini, ada kegiatan yang dilakukan, beberapa kegiatan yang dilakukan. Yang pertama adalah penerapan daya tampung sekolah pada penerimaan siswa baru. Kemudian, mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan dan Budaya, maka seluruh sekolah menggunakan aturan tersebut sebagai landasan penerimaan siswa baru. Yang ketiga yaitu mendata panitia penerimaan siswa baru yang ada di sekolah dengan aturan kuota sekolah masing-masing. Adapun kegiatan dilakukan adalah pertama adalah kegiatannya yaitu melakukan kegiatan publikasi, merancang dan menyediakan formulir pendaftaran, melayani proses pendaftaran pada hari H, melaksanakan penyaringan siswa, mengumumkan calon siswa yang diterima, menyiapkan laporan pertanggungjawaban. Yang kedua yaitu orientasi siswa baru. Pertama yaitu mengenalkan lingkungan sekolah pada siswa baru, melandaskan karakter dan sikap yang tepat dalam sekolah pada siswa baru. Kemudian memperkenalkan fasilitas sekolah baru. Nah, yang keempat itu memperkenalkan aktivitas akademik dan non-akademik. Yang terakhir, memperkenalkan program sekolah di awal pembelajaran. Selanjutnya adalah pengaturan disiplin dan tata tertib sekolah. Kemudian pembinaan
dan pembinaan kesiswaan. Dalam kegiatan pembinaan kesiswaan dapat dilakukan melalui 4 jalur, yaitu organisasi sekolah, koperasi sekolah, ekstrakurikuler, olimpiade, dan pramuka. Yang selanjutnya adalah instrumen administrasi pendidikan. Instrumen administrasi pendidikan antara yang pertama adalah buku induk, yaitu buku yang merangkum semua kegiatan peserta didik, mulai dari masuk sekolah hingga tamat, serta merangkum semua kegiatan yang ada di sekolah, termasuk ke dalamnya sarana dan prasarana sekolah. Buku ini berfungsi mencatat data-data kepribadian siswa, mulai dari abjad A hingga Z, semua tercatat di buku ini. Kemudian itu adalah buku Kepler, buku Klaper. Kemudian ada yang namanya buku atau daftar keadaan siswa. Buku atau keadaan siswa ini disebut juga dengan buku hadir siswa di sekolah. Kemudian yang selanjutnya adalah peran guru dalam administrasi peserta didik. Adapun menurut Sutisna, peran guru dalam administrasi peserta didik adalah yang pertama, mendata dan menyeleksi siswa baru, kemudian melaksanakan dan menyelenggarakan pembelajaran, kemudian mengatur dan mengontrol kehadiran siswa, kemudian melakukan dan menerapkan uji kompetensi akademik atau kejuruan. Kemudian terakhir adalah membantu dan melaksanakan bimbingan karir serta penelusuran lulusan peserta didik. Kesimpulan dari pembahasan kita hari ini adalah bahwa administrasi peserta didik adalah suatu cara atau langkah dalam kegiatan pembelajaran yang berkaitan dengan pendidikan untuk tujuan menata dan mengatur pendidikan di sekolah agar tercapainya suatu kegiatan yang sesuai dengan kurikulum. Maka penting dilakukan administrasi, dan tujuan adanya administrasi peserta didik dalam pendidikan adalah secara umum adalah untuk mengatur semua kegiatan yang berkaitan peserta didik agar proses belajar mengajar berjalan secara efektif dan efisien, sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai dengan maksimal. Serta instrumen dalam administrasi peserta didik adalah yang pertama buku induk, kemudian buku Klaper, yang ketiga adalah buku daftar keadaan siswa, dan buku hadir siswa. Adapun peran guru dalam administrasi peserta didik adalah sebagai panitia penyeleksi penerimaan siswa baru, berperan dalam memudahkan siswa beradaptasi dengan lingkungan sekolah, mencatat dan mengontrol kehadiran siswa, melakukan uji kompetensi, menciptakan suasana yang menimbulkan motivasi siswa, menciptakan disiplin sekolah atau kelas yang baik, dan melaksanakan bimbingan karir serta penelusuran lulusan. Baiklah, sekian materi dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.